boleh lebih. Kalau lebih bayar lagi. Pajak. Yang kedua Muslim. Muslim. Siapa namanya? Yutanto. Kemudian ini siapa? Muhammad Johan. Gak usah panjang-panjang. Kalau panjang menacas. Dari Kristen urut satu. Satu Yarwan. Erwan. Sini ya. Bapak, silakan, siapa namanya? Simbolon. Dari sini. Siapa? Witomo. Simbolon Witomo. Nanti ya, untuk session kedua kalau ada. Kalau nggak ada, anggap nasib. Baik, Bapak Ibu, silakan dari Muslim dulu, Bapak Fajar. Sesuai tema, kalau nggak sesuai tema, kita cut dan tidak akan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan saya singkat, simple, satu saja mengenai Tuhan terhadap tema kita. Kepada bapak-bapak yang terhormat, bapak pastor atau yang bertiga ini, saya masih menjadi pertanyaan, sebenarnya Yesus itu Tuhan atau bukan gitu ya? Karena dari penjelasan bertiga itu, sepertinya yang agak sedikit saya pahami, Bapak yang di tengah atau Bapak Anwar. Tapi kalau Bapak Saifuddin, saya sama sekali nggak nyambung gitu ya. Nah, terus pertanyaannya cuma satu, Tuhan atau bukan gitu. Kalau misalkan kata Bapak Anwar itu bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia dengan dalil-dalil singkat, Pak. Langsung pertanyaan. Ini menjadi pertanyaan saya bahwa Tuhan itu kan maha kuasa dan maha segalanya. Kenapa kok harus ngurusin manusia? Kenapa harus jadi manusia? Nanti jangan-jangan kalau ngurusin babi harus jadi babi. Nanti kalau ngurusin yang itu harus jadi itu. Baik, sudah dipasangkan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Tidak jadi siapa-siapa. Terima kasih, Fajar. Sudah bisa kita tangkap. Yang kedua, Pak Yakub. Ya, silakan Pak, singkat, padat, tanpa komentar. Komentar penacas. Nah, terima kasih. Saya mau bicara ini, Pak. Saya melihat dialog ini menurut saya coba lancar. Kenapa? Nggak ada isinya. Bukan, saya sering mengikuti itu, nggak ada isinya. Karena ketika dari pihak Israel mengatakan kenapa kok Tuhan Yesus itu harus begini sebagai manusia, dijawab oleh pendeta mengatakan ketika dia menjadi manusia. Ini selalu ada begitu. Ketika dia menjadi manusia. Pertanyaannya, Pak? Harusnya para pembicara ini merenungkan bahwa yang dibicarakan Yesus itu Tuhan atau bukan. Artinya sekarang kita kembali kepada pembicaraan semula. Kriteria Tuhan gimana sih? Iya. Itu. Sudah. Pertanyaannya adalah bagaimana kriteria Tuhan? Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Kalau panitia mic diambil. Mohon maaf, Pak panitia ambil mic. Panitia ambil mic, tolong. Silakan Muhammad Johan, singkat dan padat. Nanti ada waktunya Bapak sebagai pembicara atau moderator. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Johan Matondang Al-Bataki. Sudah, langsung. Saya doakan semoga Pak Saifuddin panjang umur. Insyaallah saya lawan beliau berikutnya. Mohon maaf langsung. Supaya tidak masuk Islam terus. Sudah langsung. Pertanyaan saya ambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini saya hafal, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dari atas doa ini dari awal sampai akhir, Pertanyaannya, Yesus tidak menyebutkan di situ dia berdoa harus kepada dia, tapi dia syaratkan
Kalau kalian berdoa, langsung saja kepada Allah. Berarti dia sendiri mengatakan dia bukan Tuhan. Kenapa sekarang orang Nasrani berdoa malah mengatakan Tuhan Yesus, padahal dia sendiri menyuruh berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kemudian dari pihak Kristen, Pak Erwin ya. Erwan, mohon maaf. Erwan. Ya, selamat siang Pak, ini saya cuma mau tanya dari pihak muslim mengenai ayat-ayat Al-Quran yang saya copy paste. Kalau ada kesalahan mau dikoreksi. Di sini di Quran bab 1 ayat 5 sampai 6 mengatakan hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian di Az-Zukhruf 43 ayat 61, dan sesungguhnya Isa Al-Masih itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Pertanyaannya, kalau yang memberi pengetahuan hari kiamat itu siapa gitu? Terus kemudian satu lagi adalah kalau Bapak mau bayar 5 juta boleh. Kemudian yang kedua dari Simbolon. Simbolon. Ya, Simbolon. Langsung. Ya. Ya, sebenarnya mungkin pertama usul supaya efektif. Mungkin para peserta juga ke depan supaya diseleksi juga ya. Artinya kalau memang ini tidak dibawa ke arah yang kurang baik, karena ini tentu sensitivitasnya tinggi. Baik Pak. Ya, Itu nasihat Pak Polisi. Pak. Menurut saya kalau memang langsung ditanyakan ke Yesus Kristus itu Tuhan apa bukan, kalau saja misalnya ada yang short time, simple time, atau pemahaman dari yang short, ya kita ambil itu. Tapi kayaknya ini juga disampaikan tadi, pemahaman itu yang short, yang satu pasal, satu ayat itu, kalau ada itu mungkin kita akan pakai itu. Tapi nampaknya kehidupan ini harus dimulai daripada awal sampai tujuan. Pertama memang dari firman, dari ideal, kemudian menjadi jadi saya kira tidak akan mungkin bagi kita mendekatkan sesuatu seperti yang dipaparkan yang kita katakan saat ini kalau dia dalam tunggu saatnya Bapak jadi pembicara. Tadi itu. Ya, Pak Wito tadi ya. Ya. Ya, silakan. Silakan Wito. Langsung Pak Wito. Iya. Jelasin lagi. Singkat padat Pak, jangan jadi bicara. 2 dari 1. Ya, jadi sebenarnya orang Islam itu sesungguhnya sudah mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Dia mengatakan selain Allah tidak ada yang mampu untuk menjadi hakim di hari kiamat. Tetapi dia yakin bahwa Yesus nanti akan turun dan menjadi hakim. Pertanyaannya tidak ada. Itu dapat dari pertanyaannya begini. Kenapa orang Islam itu membuat dasar keimanannya itu kok mencari yang ragu dan dugaan, yaitu QS 4 ayat 157 bahwa baik, Bapak ini jadi pembicara, jadi nggak pas kalau bertanya. Ya, baik. Di sini tidak menerima para pembicara, tetapi menerima para penanya. Baik, terima kasih. Nanti ada tandingan. Langsung waktu sama 7 menit. Silakan dipakai untuk bertiga. Saya pertama untuk Pak Fajar ya sudah dijawab sebenarnya apa yang Bapak tadi saya terangkan. Semua orang mengaminkan, mungkin pas Bapak ingat di rumah jadi nggak masuk gitu. Terus kedua, tapi kalau mau diulangi nanti kita ketemu face by face, kita dialog secara pribadi, nggak ada masalah Pak. Iya. Terus Yakub
Pak Yakub juga sudah dijawab sebenarnya, karena semua yang ditanyakan tadi itu sudah dipaparkan tadi secara gamblang. Yang saya mau jawab Pak Muhammad Matondah ini, doa Bapak kami, sekaligus menerangkan secara general tentang status atau predikat Allah sebagai Bapa. Kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa? Bukan karena dia pribadi yang punya istri, punya mama, ya, punya anak. Ini kesalahpahaman dari kalangan saudara-saudara Islam, kadang-kala ambil status Bapak itu seolah-olah itu pribadi seperti kita, ya. Terus anak Allah. Terus orang lagi tambahin, Pak, kalau ada bapaknya, ada anaknya, mana bapaknya? Oh, ini keterlaluan ini. Cuma orang Kristen nggak suka marah, sehingga ya udahlah, itu pertanyaan yang tidak dimengerti. Bapak itu Tuhan menggelari dirinya sebagai Bapak karena dari Dialah berasal segala sesuatu. Ya, Dia Bapak dari semua yang ada. Ya, termasuk dalam keadaannya sebagai manusia disebut anak Allah, itu bertaburan 1001 bukti di Alkitab bahwa Allah jadi manusia digelari anak Allah, dan dia sendiri yang memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah dalam rangka mengemban tugas penyelamatan. Ini mustahil diterangkan secara detail dengan waktu 2 menit. Nah, ini sebabnya kiranya ada teman-teman di sini yang memang pembelajar, kaum musafir mencari kebenaran, kami undang juga. Mumpung tanggal 14 Februari Maret ini ada pembukaan kalam baru, kalam ambasador, kursus Alkitab Am. Kalau Anda mau ikut belajar di kelas kami senang sekali. Bukan untuk kampanye, Pak. Iya. Terima kasih. Ini yang bikin peraturan lupa deh. Ya, terima kasih. Saya singkat saja supaya ada lebih banyak waktu untuk rekan saya yang lain, terutama Pak Saifuddin. Nah, ada sedikit pertanyaan yang masih tertinggal tadi. Kenapa Yesus tidak mengatakan supaya berdoa kepada dirinya? Apakah betul orang Kristen juga menyampaikan doa kepada Yesus? Kan begitu ya? Nah, kita jangan pernah lupakan fungsi doa Bapa kami. Itu doa umat, doa bersama. Yesus sendiri juga menyapa Bapa, kan gitu. Di tempat lain, makanya membaca harus utuh. Itu syarat untuk tafsir Alkitab. Orang yang belajar tafsir Alkitab itu harus lengkap membaca. Kalau enggak, ponggol-ponggol, orang Batak bilang, orang foto. Ya, setengah kebenaran. Selalu persoalannya adalah setengah kebenaran. Nah, kalau kita misalnya baca, kita buka lah misalnya Yohanes pasal 14, akan jelas. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Itu contoh doa. Ya, jadi kita jangan selalu mau menyempitkan satu makna Alkitab ke sudut yang kita inginkan. Ada banyak suara-suara dari berbagai kitab suci, dan suara-suara ini perlu diramu dalam konteks yang lebih luas supaya kita lebih jernih melihat apa sebenarnya kandungan intinya. Itu cara membaca yang benar. Bagi saya ini bukan hanya untuk siapa-siapa, termasuk yang Kristen, dengar. Kan begitu. Kesalahan paling umum terjadi di situ. Nah, dalam konteks inilah saya menyadari betul-betul banyak percakapan yang selalu melihat sepotong-sepotong. Yesus manusia betul, tapi banyak ayat mengatakan dia Tuhan. Ketika Stefanus mau dirajam karena dia bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan, dia yang telah dibangkitkan itu, pada waktu saat terakhir dia apa? Dia berdoa kata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ada banyak contoh, apalagi kalau sampai di sorga nanti. Tapi untuk sorga nanti saya tunda dulu supaya teman saya bisa bicara tentang yang di dunia ini. Saudara Matondan sudah dengar jawabannya tadi, doa Bapa kami. Ini jawabannya. Dalam nama Yesus, dalam namaku. Loh, saudara nggak baca, pantas pakai topi haji. Ayo, nanti tekan depan, kita depan. Depan. Terus. Itu jawaban, nggak perlu dijawab. Anak kecil di bibir anak kecil jawabannya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Baik, kepada Islam waktu hanya 7 menit, silakan bagi bertiga.
Itu terbaca nggak di layar? Terbaca. Terbaca. Saya ingin menjawab yang tadi, ya. Katanya di Quran mengatakan sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah pengetahuan yang tentang hari kiamat, ialah dan seterusnya. Kemudian surat 43 disebutkan tadi, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Sebenarnya saya tidak mau menjawab ini, karena sebenarnya keluar dari tema, ya kan? Tema, tapi kita lihat ini. Dengan ayat itu diangkat tujuannya untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena hanya Allah tahu kiamat, Yesus tahu kiamat, berarti kesimpulan Yesus itu Allah. Padahal Yesus hanya memberi tanda-tanda tentang kiamat. Sementara di Alkitab dia sendiri mengatakan apa? Matius 24:36, Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari itu, masih hari kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu. Anak malaikat tidak, anak pun dia sendiri tidak tahu. Jadi Yesus sendiri tidak tahu hari kiamat di Alkitab enggak. Kenapa pakai dari Al-Quran Yesus tahu hari kiamat? Iya kan? Nah, berarti Yesus sendiri membantah, dia tidak tahu kok. Berarti itu bukan Allah, kan dia tidak tahu hari kiamat. Kemudian katanya kita harus membaca Alkitab secara keseluruhan. Kalau orang Kristen membaca Alkitab dengan teliti, dia akan paham sesungguhnya bukan seluruh Lukas, Markus itu bukan murid Yesus. Ya, saya kasih hadiah kalau ada orang bisa menunjukkan di Alkitab tertulis Markus Yesus termasuk 12 murid Yesus. Boleh cari, insya Allah nggak akan ditemukan. Bahkan Matius sendiri pun sebenarnya dia bukan murid Yesus. Yang murid Yesus itu Matius pemungut cukai. Bisa tidak di Matius 9 dan 9. Jelas sekali, ya, Matius bukan yang murid Yesus, Matius pemungut cukai. Jadi saya membaca secara keseluruhan. Justru kita kenapa itu mungkin tidak pelajari secara keseluruhan. Tidak ada nama Markus, tidak ada nama Lukas tentang di Asia. Mau di Asia kecil, Asia mana, tapi itu satu bukti bahwa ada daerah-daerah lain yang dilarang oleh Yesus untuk beritakan Injil. Kalau menjadi utus untuk seluruh alam semesta, mesti semua seluruh dunia. Ada pun Yesus mengatakan dalam Injil yang tadi dibilang, pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil pada segala makhluk. Itu terus di Markus 16 ayat 15. Itu ayat tambahan, tidak ada dalam manuskrip kuno, Pak. Bapak di Alkitab, jaga di Alkitab, penerbit Alkitab itu di manuskrip kuno tidak ada. Revised and standard version yang sudah dikeluarin. Karena Injil Markus hanya berakhir di ayat 8. Nah, tentang betul Yesus mengatakan di Injil Markus itu, tapi cuma tambahan. Pergilah seluruhnya beritakan Injil kepada segala makhluk. Itu beliau ucapkan pada detik-detik terakhir dia meninggalkan dunia. Setelah dia ucap itu, terangkatlah dia dari dunia. Markus 16 ayat 19. Bisa dilihat, tapi itu Yesus ucapkan setelah dia mati. Selama beliau hidup, dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nanti begitu dia mati, baru dia sudah bangkit 40 hari di bumi. Pada hari terakhir 40, hari ke-40, detik-detik terakhir baru dia ucapkan itu. Pergilah seluruh dunia, beritakan Injil pada segala makhluk. Kalau orang diutus untuk seluruh dunia, tentu tidak mungkin dia mengucapkan itu pada detik-detik terakhir. Misalnya sejak awal. Ya, baik. Ya, sepertinya dari pihak Kristen tadi kan cuma satu pertanyaan. Tapi memang membahas tema ini kan tadi saya mengawali dengan kriteria Tuhan itu belum tersampaikan semuanya, sehingga menjadi mengambang gitu ya. Berdasarkan dalil sudah banyak tadi diungkap oleh Pak Ihsan. Berdasarkan Alkitab, Yesus bukan Tuhan. Saya akan kembali lagi pada kriteria Tuhan itu. Sini dikatakan, yang pertama saya katakan tadi, ciri Tuhan itu adalah Maha menciptakan, tidak mungkin diciptakan. Yang kedua, Tuhan itu adalah Maha penolong, bukan minta pertolongan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu baca di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 46, Injil Markus pasal 15 ayat 34, ketika Yesus akan disalib dia minta tolong.
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaqtani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang namanya Tuhan itu mustahil minta tolong, dia harus menolong. Kemudian ciri Tuhan itu adalah Maha Pengampun, nggak mungkin dia minta diampuni. Sedangkan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 12 dan juga Injil Lukas pasal 11:4, di sini Yesus minta diampuni, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi yang namanya Tuhan itu Maha Pengampun, tidak mungkin minta diampuni. Ya, jadi ini banyak sekali kriteria, termasuk tadi Tuhan itu tidak makan tapi memberi makan. Nah, kita lihat dalam Alkitab banyak sekali ayat yang mengatakan Yesus makan. Jadi kembali kepada tadi, bukan pertanyaan tapi komentar dari Pak Witomo tentang Nabi Isa. Sebetulnya kalau kita buka Al-Quran itu lebih terhormat kedudukan Nabi Isa atau Yesus ketimbang di dalam Alkitab. Kalau kita lihat bahwa kami orang Islam itu tidak sah keimanannya, batal imannya kalau tidak percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus yang bagaimana? Yang Yesus dalam kapasitasnya sebagai seorang nabi, bukan Tuhan. Jadi sebetulnya titik perbedaan kita kan dari persepsi orang Islam dan orang Kristen tentang Yesus itu sendiri. Nah, secara bukti dalil akli, secara akal kita melihat dia lahir, dia punya ibu, dia makan, dia takut, dia berdoa, dia minta tolong dan sebagainya. Dan sifat-sifat yang semacam ini semuanya adalah mencerminkan sifat manusia, bukan sifat Tuhan. Jadi kalau ditanya Al-Quran sebetulnya lebih menghormati. Makanya dalam Al-Quran yang Bapak baca tadi, An-Nisa 157, di situ dikatakan bahwa ketika orang Nasrani mengklaim bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosa, dibantah oleh Al-Quran. Nabi Isa itu kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi yang disalib dan dibunuh ketika itu orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Yesus. Dan Yesus sendiri itu diangkat ke langit. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Diangkat ke langit Nabi Isa itu ruh dan jasad. Habis waktu. Kita tepuk tangan kepada semua pembicara kita. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 untuk istirahat. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah yang sudah disampaikan oleh para pembicara kita. Lebih saat inilah yang menurut saya adalah debat di antara debat yang baik berkualitas. Ya. Ya. Langsung sesi kedua. Baik. Ya. Oh ya, kita ambil baik, ada season kedua. Ya, ini season tambahan yang tidak lagi dipungut biaya. Ya. Silakan dari pihak Islam. Siapa namanya? Enggak, bukan ini lain. Siapa? Budi. Muhdi Islam ya. Siapa? Wahid. Pak Wahid ya. Hasan dari Kristen Ube Pak Poltak. Poltak apa? Ube Poltak. Ini ya, itu merah-merah itu. Siapa? Siregar. Wah, ini ketemu batas semua nih. Poltak, Siregar sama Ube. Ya, sudah tiga. Poltak, tiga. Ya nanti ya. Siregar. Ini siapa? Dari Islam dulu ya. Dari Islam dulu, Pak Mudi. Pak Mudi. Silakan Pak Mudi. Singkat, padat dan satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Saifuddin Duran. Saya NTB, Bapak NTB. Sama ya. Ada satu pertanyaan yang insya Allah singkat. Tadi dari Bapak yang seperti ini, Pak Anwar Cen.
mengatakan bahwa kita harus membaca Injil itu secara keseluruhan. Pertanyaan saya, apakah di antara Bapak bertiga ini pernah membaca Injil keseluruhan, baik itu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama? Satu yang sudah. Tak perlu dijawab. Sudah, pertanyaannya Yang kedua. yang kedua. Wakil. Pak Wakil. Singkat padat, ada yang nomor 2. Tolong singkat. Yang satu. Sebentar. Seribu satu bukti Alkitab Yesus Kristus adalah Tuhan. Mana buktinya? Anda memaparkan ayat 3 saja dari ayat tadi. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Lalu Pak Hasan Wahid tadi, saudara Pak Hasan. Pak Hasan, silakan. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Dekat-dekatin. Oh ya, pertanyaan langsung saja. Di dalam iman Kristen itu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, betul ya? Betul. Kalau memang betul bahwa Yesus mengakui dirinya Tuhan, maka tidak mungkin Yesus di ayat yang lain, yaitu Yohanes 17 ayat 3 yang Pak Isan bilang tadi, mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan, ya, dan Yesus itu hanya utusan. Baik, sudah bisa dipahami. Pertanyaan saya adalah, kalau memang Yesus itu Tuhan, maka pasti ada satu pernyataan dari ibundanya Yesus yang tentunya tahu seluk-beluk daripada Yesus itu sendiri. Pernahkah ada pernyataan dari ibundanya Yesus, yaitu Bunda Maria kalau Kristen, mengatakan bahwa diri anaknya itu adalah Tuhan dan dia pernah beribadah pada anaknya itu? Baik, terima kasih. Dari Pak Ube. Pak Ube, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebetulnya kalau tidak salah dari Sarah, tidak ada perdebatan ini. Itu karena Sarah yang salah. Waktu dia umur 87 dan Abraham sekitar 90. Pertanyaannya apa? Ya. Karena disuruh ngumpulin budanya itu akhirnya dia jadi berantakan kayak gini. Oke, pertanyaan saya, apakah bukannya orang Islam itu lebih menyembah Tuhan Yesus? Baik. Sudah. Ini masalahnya sembahyangnya orang Islam itu dari pokoknya sudah dipahami. Pak Poltak, silakan. Ayo, Poltak. Ya, mengenalkan nama saya Poltak Silakan. Tidak tepat sebenarnya saya bertanya karena saya di pihak Kristen. Tapi tadi saya mengkoreksi sedikit, kebetulan di sini ada ahli bahasa. Ia akan melahirkan seorang anak dan ia menamakan dia Yesus dan dia akan menamakan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak menanggapi siapa? Kristen atau Islam? Pak Insan. Iya, Pak Insan berkata umat Israel. Jadi saya mengatakan tidak umat Israel karena di sana kata Soteria atau Laos itu bangsa-bangsa, nations. Ya, yang kedua dalam satu saja, ya, satu. Saya ingin bertanya karena saya tidak Kristen. Baik. Saya ingin memberikan bukti saja. Enggak, Bapak ini bertanya. Kalau Bapak mau memberikan bukti, Bapak besok kita undang jadi pembicara, ya. Yang ingin membuktikan, nanti kita undang jadi pembicara dengan biaya sendiri. Kalau saya ingat, terima kasih kesempatannya. Yang pertama, saya senang sekali dengan panelis yang dari Muslim. Ya, saya perhatikan dari tadi sangat bersahaja. Baik, pertanyaan saya, orang Kristen selalu mengatakan setiap mengambil atau menafsir Alkitab tidak boleh terputus, dan selalu ada kesimpulan dari setiap kitab, Kejadian sampai Wahyu. Dan setiap kitab selalu menentukan bahwa siapa pada titiknya. Saya mau tanyakan ke Muslim, dari tadi belum saya dengar atau saya terlewat, apakah dalam setiap kitab-kitab dalam Al-Quran itu yang ditafsir itu, apakah
sudah ditentukan dalam setiap tafsiran itu ada kesinambungan tentang ketuhanan itu. Baik, dan kesimpulannya apa? Begitu. Terima kasih. Ya. Baik, dari pihak Muslim silakan memberikan jawaban 7 menit. Pertanyaannya tentang tadi komentar syarat yang salah, yang disalahkan syarat katanya. Dan itu kemudian terjadi perbedaan perbedaan antara Ismail Isa dan sampai kepada ketuhanan. Yang kedua tadi laut, dan yang ketiga saya pikir keluar